Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Rusli dari PT Sumber Daya Dian Mandiri. Kali ini saya akan membahas topik mengenai sukses. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan ke rekan-rekan mulai dari pengertian hingga cara meraih sukses itu sendiri. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Apakah sukses itu? Sukses memiliki banyak pengertian. Namun pengertian sukses yang kita pahami belum tentu atau sepenuhnya benar. Seperti pada pembahasan persepsi dan paradigma, bila kita memiliki keyakinan atau persepsi salah, maka persepsi itu akan memandu sikap dan tindakan kita. Oleh karena itu, kita perlu menggarisbawahi pengertian sukses yang benar. Sukses adalah kemampuan mengejawantahkan atau mewujudkan rencana menjadi kenyataan. Contohnya, saat kita memiliki rencana untuk membaca buku setebal 100 halaman dalam waktu 1 minggu. Komponen yang ada adalah rencana baca buku. Targetnya yaitu 1 minggu. Bila kedua komponen tersebut lengkap, maka sukses berhasil diraih. Contoh lain, seorang atlet pelari 100 meter punya rencana ikut lomba dengan target 1 menit. Maka komponennya adalah rencana lari 100 meter dalam waktu 1 menit. Bila tidak tercapai target, berarti belum sukses. Pelari tersebut akan sukses bila mencapai target lari 100 meter dalam 1 menit. Sukses itu bukan selalu tentang kepemilikan harta. Punya mobil, rumah, tanah bukan berarti sukses. Karena pengertian sukses bukan tentang kepemilikan. Pengertian sukses itu ditandai adanya rencana dan pencapaian target. Kekeliruan pengertian atau persepsi ini berkembang di masyarakat. Karena pengertian keliru terhadap sukses akhirnya menimbulkan dehumanisasi kerja. Orang tidak lagi menghargai proses. Orang melakukan jalan pintas, menyogok, menggunakan ilmu hitam, penglaris dalam menjalankan bisnisnya. Banyak orang terpaksa menyogok demi mendapatkan jabatan. Efeknya adalah runtuhnya kompetensi. Sangat berbahaya bila punya pengertian keliru terhadap sukses. Bisa terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran akidah, pelanggaran norma, dan praktek hedonisme. Menggunakan ilmu hitam untuk kaya, ujungnya akan hidup menderita juga. Begitu juga pejabat yang melakukan tindakan menyogok dan korupsi akan berakhir di penjara. Orang yang mau sukses punya target yang terukur. Orang gagal dan tidak waras tidak punya target terukur. Maksudnya apa ini? Ilustrasinya begini. Kalau Anda sebagai supir, ketika mendapatkan penumpang di jalan yang tidak memiliki tujuan, maka Anda akan ikut stres dibuatnya. Saat mobil Anda jalankan, pertanyaan yang Anda ajukan ke penumpang pasti tujuan. Jika penumpang mengatakan untuk jalan saja, maka Anda pun melanjutkan perjalanan. Namun ada hal yang mengganjal di pikiran. Ketika berada di simpang jalan, sebagai pengemudi, pertanyaan yang Anda ajukan ke penumpang adalah arah dan tujuan. Kalau penumpang mengatakan terserah dan terserah, maka Anda sebagai supir akan bingung dan mulai tidak fokus. Bila masih juga tidak mendapatkan jawaban arah dan tujuan yang pasti dari penumpang, sebagai supir, Anda berbisik dalam hati. Daripada bingung dan stres bersama dengan penumpang yang tidak punya arah dan tujuan yang jelas, lebih baik turunkan saja. Kisah yang sama, kalau Anda diajak ikut lari maraton, namun tidak ada target, apa yang Anda rasakan? Lelah, stres, bingung, marah. Hal ini bisa terjadi karena Anda tidak tahu harus berhenti di mana, namun Anda diminta untuk terus berlari. Ya, seperti itulah orang yang tidak memiliki tujuan, tidak memiliki target atau visi yang terukur. Hidupnya tidak bahagia. Yang membedakan orang sukses dengan orang gagal ada pada visi terukur. Orang sukses punya visi terukur. Orang gagal tidak punya visi terukur.
Orang yang tidak punya visi terukur akan dikendalikan dan diatur oleh orang yang memiliki visi. Nah, bagaimana caranya agar hidup bermakna? Buatlah rencana hidup Anda terukur. Rencana terukur yang selama ini digunakan oleh perusahaan atau perorangan adalah SMART. Specific, measurable, achievable, responsibility, timetable. Target yang baik memiliki unsur tersebut. Kegiatan dilakukan harus spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, bisa dipertanggungjawabkan, dan ada batas waktu, maka hidup akan lebih mudah. Pernahkah Anda melihat seorang arsitek? Apa yang Anda pelajari dari hidup seorang arsitek? Atau pernahkah Anda memperhatikan seorang trainer? Apa yang Anda perhatikan dari seorang trainer? Mereka menjalankan hidupnya dengan terencana secara efektif. Seorang arsitek mempunyai pola kerja efektif. Sebelum membangun sebuah gedung, arsitek melakukan dulu tugas perencanaan di atas kertas gambar. Merencanakan bentuk, ruang, jenis material, waktu, biaya, dan fungsi. Ciptaan pertama adalah ciptaan mental. Setelah gambar jadi, barulah melaksanakan langkah kedua, yakni tahap pembangunan yang disebut sebagai ciptaan kedua. Pembuatan video pendidikan ini juga polanya sama. Langkah pertama adalah pembuatan skenario atau skrip. Ciptaan kedua adalah pembuatan videonya. Semakin rumit pekerjaan, semakin membutuhkan ciptaan pertama atau ciptaan mental. Adanya perubahan itu pasti. Yang tidak berubah dalam hidup ini hanya dua. Yang pertama adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang kedua adalah perubahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu dinosaurus. Dinosaurus adalah hewan langka yang hidup ratusan tahun hingga jutaan tahun yang lalu. Saat dunia mengalami musim dingin yang ekstrim, dinosaurus tidak bisa beradaptasi dengan perubahan dan akhirnya punah. Hal ini menunjukkan bahwa badan yang besar, tinggi, dan kuat bukan jaminan terhadap kelangsungan hidup. Jerapah adalah hewan yang dikenal memiliki leher panjang. Konon, dulu lehernya tidak sepanjang saat ini. Lehernya memanjang karena makanan yang dulunya mudah diperoleh, lama-kelamaan berada di posisi yang tinggi. Sehingga jerapah harus berupaya mencapai pucuk daun tersebut yang membuat lehernya memanjang. Di zaman modern, sejak internet muncul, perubahan pun makin cepat. Penggunaan mesin uap dalam industri dimulai tahun 1784 dikenal sebagai industri 1.0. Penggunaan mesin industri massal bertenaga listrik dan minyak dimulai tahun 1870 dikenal sebagai industri 2.0. Penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis dimulai tahun 1969 dikenal sebagai revolusi industri 3.0. Penggunaan mesin terintegrasi internet atau Internet of Things dimulai tahun 2011 dan dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Perubahan di tahun 1700 memakan waktu yang lama. Kini, di era Internet of Things, perubahan sangat cepat. Produk handphone bisa berubah model hanya dalam hitungan bulan. Anda berubah, maka Anda hidup. Anda tidak berubah, maka Anda akan mati. Pepatah ini dapat dipelajari dalam kisah yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Who Moved My Cheese atau Siapa yang Memindahkan Keju Saya. Dalam buku Who Moved My Cheese bercerita tentang 2 ekor tikus dan 2 kurcaci yang mempertahankan kelangsungan hidup mereka hanya demi mencari makanan, dan makanan. 2 ekor tikus bernama Sniff dan Scurry mengajarkan tentang bagaimana pola pemikiran seekor binatang pengerat yang hanya berpikir sederhana. Berbeda dengan kedua kurcaci, Ham dan Haw, yang mempunyai kemiripan dengan manusia. Mereka berdua diberikan kelebihan daripada tikus, yaitu akal pikiran yang cerdas serta emosi yang kompleks
sebagaimana seorang manusia. Namun dalam kenyataannya, Snape dan Scurry lebih unggul dari Ham dan Howe ketika mereka terjebak dalam situasi sangat sulit dalam labirin yang sama, yaitu saat persediaan cheese atau makanan habis. Disinilah kepingan puzzle kehidupan mulai terbuka lebar. Snape dan Scurry menggunakan metode trial and error dalam mencari cheese. Mereka berdua berlari dari satu lorong ke lorong lainnya untuk menemukan cheese. Jika lorong itu kosong, maka mereka akan berbalik arah dan mulai mencari lorong lainnya, tapi dengan mengingat lorong mana saja yang tidak menyimpan cheese. Snape bertugas sebagai pelacak dengan mengendus-endus melalui indera penciumannya yang tajam. Sementara Scurry akan berlari secepatnya. Mudah ditebak, mereka seringkali gagal dan mungkin lebih banyak gagalnya dibandingkan keberhasilan dalam mencari cheese. Namun, meski kerap menabrak tembok yang buntu, mereka terus berusaha dan berusaha semaksimal mungkin. Selayaknya usaha mereka sebagai tikus, binatang pengerat. Begitu juga dengan kedua kurcaci, Ham dan Howe. Mereka berdua juga menggunakan kemampuan berpikir dan belajar dari pengalaman mereka yang mirip manusia. Namun, justru kelebihan mereka yang mempunyai akal dan pikiran serta emosional menjadikan mereka menjadi tidak percaya diri dan bersikap apatis. Kegagalan demi kegagalan dalam mendapatkan cheese bukannya disikapi dengan baik dan terus berusaha seperti kedua tikus. Ham dan Howe malah saling menyalahkan satu sama lain. Dengan dalih, kenapa kamu terlalu banyak memakan cheese hingga sekarang ini habis? Di akhir cerita, dapat diketahui bahwa sebuah pemikiran sederhana dengan disertai kerja keras dapat mengalahkan sifat cerdas, namun tidak melakukan tindakan apapun. Snape dan Scurry unggul dari Ham dan Howe. Bukan karena kepintaran mereka, namun disebabkan mereka mau menerima keadaan yang sulit dengan terus menjalankannya hingga berhasil. Snape dan Scurry mau berubah menyesuaikan diri dengan perubahan sekitar. Sementara Ham dan Howe tetap terpaku pada kesuksesan masa lalu mereka tanpa menyadari bahwa itu semua telah berubah. Seperti ucapan Thomas Alva Edison, bahwa jenius itu 99% kerja keras dan hanya 1% bakat. Dengan kerja keraslah, maka seseorang akan berhasil. Meski dilahirkan sebagai orang bodoh sekalipun. Dalam buku Who Moved My Cheese ini, mengajarkan kepada kita agar menyikapi sebuah perubahan dengan menjalaninya terlebih dahulu. Intinya adalah proses. Berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Yang terpenting adalah berusaha terlebih dahulu. Toh semua masalah akan ada jalan keluarnya. Perubahan itu pasti. Yang berani berubah akan beradaptasi dan survive. Yang terjebak zona nyaman akan tersingkir. Sudah banyak contoh di sekitar kita. Bagaimana ojek pangkalan tersingkir oleh ojek online. Supermarket kalah oleh online shop. Begitu juga dengan taksi konvensional yang tergusur oleh taksi online. Dan juga penjualan tiket di pelabuhan tergusur oleh pemesanan tiket online. Hidup kita atau bisnis seperti kurva S, Sigmoid kurva. Dalam bukunya Change, Reynal Kasali, seorang profesor manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan apiknya menghubungkan salah satu model matematik yang dikenal dengan simbol kurva, biasa disebut dengan kurva S, dengan strategi manajemen perubahan yang dapat diaplikasikan dalam perusahaan. Melalui Sigmoid kurva ini, tentunya disertai dengan dukungan data perusahaan yang memadai. Para pengambil kebijakan dapat memetakan keberadaan perusahaan. Sumbu X merefleksikan waktu dan sumbu Y merefleksikan kondisi atau performan atau kesuksesan perusahaan. Dalam perjalanannya, perusahaan bisa saja berada di titik A ataupun di titik B, layaknya termometer untuk mengukur suhu tubuh. Sigmoid kurva juga dapat memperlihatkan di mana dan bagaimana kondisi perusahaan saat ini.
Dengan adanya informasi yang valid tentang keadaan perusahaan, para eksekutif pengambil kebijakan dalam perusahaan dapat menentukan langkah taktis dan strategis apa selanjutnya yang harus ditempuh. Dalam kurva tersebut, dapat kita lihat bersama bahwa manajemen perubahan dalam perusahaan seyogyanya tidak hanya penting dilakukan ketika perusahaan berada di titik B1 atau B, dalam kurung krisis. Dalam kondisi itu, sudah tidak banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat digunakan kembali, bangkit, dan lolos dari kematian. Perubahan apapun yang dilakukan dalam kondisi ini memiliki risiko gagal yang cukup besar. Karena dalam keadaan yang tidak baik dan sensitif, setiap pihak dapat merespon perubahan dengan reaksi penolakan yang jauh lebih besar. Dalam beberapa kasus, dengan penanganan yang tepat, perusahaan dapat sembuh dari krisis dan kembali sehat seperti sedia kala. Meski sebagian lainnya harus mati dan tidak dapat diselamatkan. Idealnya, perusahaan menerapkan manajemen perubahan ketika berada di titik A. Dalam kondisi ini, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan masih cukup tersedia. Dan yang paling penting adalah bahwa perusahaan berada dalam kondisi baik. Dalam kondisi yang baik, program perubahan dilakukan oleh manajemen dengan maksimal. Perubahan juga tidak akan mendapatkan reaksi penolakan sebesar ketika perusahaan berada di titik B. Jika treatment ini berhasil, dapat dipastikan performa perusahaan dapat meningkat secara luar biasa. Bahkan ia melampaui kurva S yang ada dan bergerak menuju titik baru yang lebih tinggi dengan melewati kurva S baru, yaitu kurva kedua. Perusahaan yang berada di titik A artinya melakukan perubahan. Titik C artinya zona nyaman. Zona C adalah zona tidak melakukan perubahan. Titik B berada di persimpangan atau belokan menuju kemunduran. Titik B2 adalah krisis manajemen. Artinya gagal untuk bangkit, akhirnya terjatuh atau mundur atau kematian. Kita dapat melakukan perubahan. Titik A. Dengan melakukan banyak cara, perubahan memiliki banyak alat manajemen. Ada 5S, PDCA, sistem saran, brainstorming, belajar online, kuliah, mengikuti seminar, dan kursus. Orang yang berada di titik A fokus pada kegiatan belajar sepanjang masa. Sedangkan yang terjebak pada zona nyaman atau titik C adalah mereka yang berhenti belajar. Orang sukses ternyata tidak digerakkan oleh motivasi lebih dahulu. Orang sukses digerakkan oleh mindset-nya lebih dahulu, lalu menyusul motivasi. Kalau Anda memiliki motivasi kuat untuk berjuang atau meraih cita-cita, itu belum cukup. Anda harus merubah cara pandang lebih dahulu. Sukses ditentukan oleh mindset Anda. Kisah seekor kucing hitam bisa jadi contoh bagaimana orang yang memiliki mindset atau persepsi tentang kucing hitam membawanya pada kegagalan dan juga kesuksesan. Salah satu adalah tenaga sales yang sudah diberikan pelatihan tentang sales dan marketing selama 3 bulan. Trainer hebat khusus didatangkan untuk melatih salah satu menjadi tenaga penjual yang handal. Ketika pelatihan berakhir, tibalah saatnya sales 1 menjalankan praktek seperti ilmu yang diperoleh dari para trainer. Salah satu melakukan persiapan dengan baik. Mulai dari persiapan baju kerja yang sudah disetrika, sepatu yang sudah mengkilap, rambut yang sudah disisir rapi. Semangat untuk closing penjualan di hari pertama bekerja tinggi. Ketika melangkah keluar dari pintu rumah, salah satu menjumpai seekor kucing hitam. Salah satu tersentak kaget. Ia berhenti melangkah, ia mundur teratur, dan tidak melanjutkan misinya untuk closing di hari pertama bekerja. Ia pun gagal. Karena di keyakinan salah satu, bila berjumpa dengan kucing hitam, artinya kesialan akan menimpa. Salah satu sangat percaya pada takhayul kucing hitam yang bisa membawa kesialan.
Sales 2 juga sudah mengikuti pelatihan sales dan marketing sama seperti sales 1. Sales 2 juga melakukan persiapan, mulai dari baju disetrika dengan rapi, sepatu disemir mengkilat, rambut disisir rapi, parfum disemprot ke badan. Sales 2 tak sabar untuk berangkat bekerja. Saat sales 2 membuka pintu rumah, ia menemukan ada seekor kucing hitam di depan pintu rumah. Sales 2 sangat senang dengan kucing hitam tersebut. Ia semakin gembira dan bersemangat melangkahkan kakinya mencari prospek agar bisa closing. Sales 2 akhirnya berhasil closing. Ia sukses. Sales 2 tidak punya mindset negatif terhadap kucing hitam karena ia berasal dari eksimo yang penuh dengan warna putih. Ia jarang melihat warna hitam. Ketika pertama kali menemukan kucing hitam, alangkah senangnya dan memacu semangatnya bekerja lebih tinggi. Pesan yang diperoleh dari kisah kucing hitam yaitu kunci sukses kita adalah mindset atau cara pandang. Kalau mindset kita negatif, maka sikap dan tindakan akan berakhir negatif. Sebaliknya, kalau mindset kita positif, maka sikap dan tindakan kita juga membuahkan hasil positif. Modal utama sukses adalah mindset atau persepsi positif. Sekian video pelatihan kali ini. Terus belajar, terus berkembang, dan terus berusaha. Sumber daya Dian Mandiri. Together we build quality people.